Pembacaan diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 sampai yang ke-12 ayat yang kedua. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dan ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji dan dipenjarakan, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak untuk bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kesempurnaan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awalnya melingkupi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Damai sejahtera baginya, saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bagilah. Mari kita mengenang suci damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 32, dilanjutkan pasal 37 sampai 38, dan dilanjutkan pasal 19 ayat 27 sampai 30. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lalu Petrus berkata pada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus pada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapak atau ibunya, atau anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Malahan Bisem Amasia. Anak saya sudah datang dari Bandung, bukan uang juga datang. Juga yang ada di Pare sekarang sudah datang. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan rohani bahwa di tempat ini kita perlu mengolah hati, membersihkan pikiran untuk dapat masuk di dalam kerajaan Allah nanti. Saudara, ada falsafah Jawa yang mengatakan jer basuki molobeo. Artinya untuk mencapai sesuatu dengan tujuan yang khusus itu tidaklah gratis. Tetapi ada laku yang perlu dikedepankan dan perlu dikerjakan di dalam kehidupan manusia. Lakunya apa? Laku suci. Lakunya apa? Laku murni. Lakunya apa? Laku kebenaran. Jadi kan demikian di dalam kehidupan orang percaya itu perlu adanya apa yang dinamakan dengan praksis atau praktek hidup. Nah, praktek hidup ini didapat oleh seseorang melalui pengalaman. Pengalaman bergaul dengan Allah. Pengalaman menyatu dengan Allah. Pengalaman senantiasa mencari Allah. Pengalaman ini ditulis dan dijadikan teori serta diimplementasikan di dalam hidup. Makanya para bapak gereja senantiasa mengatakan bahwa jikalau kita hanya belajar teologi tetapi tanpa implementasi di dalam hidup kita keseharian, maka nol besar, tidak ada gunanya, tidak ada artinya bagi kehidupan kita. Dengan demikian jelas bahwa kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang selalu mempraktekkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya untuk mencapai teosis, para bapak gereja menekankan dan para rakyat itu menjelaskan ada 2 poin yang perlu dilakukan. Mempelajari tentang dogma-dogma gereja, ajaran-ajaran gereja, dan juga kesalahan. Artinya berusaha untuk hidup mencapai standar yang telah Allah tentukan. Nah, ini adalah berbicara tentang ketika kita berbicara gambar atau bicara rupa dan gambar. Standarnya untuk mencapai teosis adalah hidup suci, hidup murni, dan berkenan di hadapan Allah. Jadi kan demikian jelas bahwa kehidupan orang Kristen itu is not free, tetapi ada tanggung jawab. Dan ini berkenaan dengan kalbu kita, berkenaan dengan batin kita, berkenaan dengan nos kita. Jadi kehidupan Kristen ini is not teori atau dikatakan teoria. Tidak. Aku bisa mengasihi, aku bisa memperhatikan, tetapi kalbunya busuk. Jangan pernah kita berharap kalau kalbu kita tidak bersih, kalbu kita tidak murni, dan kita tidak berusaha untuk membersihkan kalbu, maka kita jangan berharap kita akan masuk surga atau menyatu dengan Sang Allah atau Pangeran di dalam kehidupan kita.
Makanya dikatakan di dalam Matius tadi bahwa barang siapa yang tidak mau mengakui aku di depan manusia, maka aku tidak akan mau mengakui engkau di depan Bapakku. Artinya apa? Ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Berani bertindak atas nama kebenaran. Berani bertindak untuk kesalehan. Berani bertindak untuk membawa manusia kepada kesucian itu sendiri. Jadi kan demikian, kehidupan orang Kristen ini bukan tanpa risiko. Risikonya adalah tergantung pada kalbu kita, tergantung pada nos kita. Kita mau membersihkan kejahatan, kedengkian, kejengkelan di dalam kehidupan kita, atau kita teruskan itu. Kalau kita hidup seperti ini dan kita tidak membersihkan kalbu di dalam kehidupan kita, apa artinya kita menjadi ortodok? Apa artinya kita menjadi orang Kristen? Karena orang Kristen ini adalah orang yang mengimplementasikan atau menerjemahkan atau mewujudkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Dan sampai kita tidak diterima oleh Allah, tidak diakui oleh Allah, karena Sang Kristus tidak mau mengakuinya, dan kita tidak bisa bersaksi tentang kebenaran Kristus. Sudah. Dari sini kita dapat melihat bahwa Kristus adalah yang terutama. Kristus adalah satu-satunya. Mengakui Kristus, mengasihi Kristus harus penuh, tidak sebagian atau serpian-serpian. Penuh. Ya, supaya apa? Supaya kita layak. Maka dikatakan barang siapa yang mengasihi anak lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi keluarga lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Artinya apa? Mengisi kalbu ini dengan Kristus sebagai landasan supaya pikiran kita, kalbu kita ini loh bersih. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi Kristen itu tidak seperti orang membalikkan telapak tangan. Tetapi kita selalu struggling untuk membersihkan kalbu. Nah, ini yang dikatakan dengan perang kembang. Artinya kita masuk kalbu yang terdalam, dan di dalam kalbu inilah terdapat kerak-kerak dosa, yaitu kejahatan, perselingkuhan, kejengkelan, dendam. Dan ini harus dihilangkan di dalam kehidupan kita kalau ingin menjadi ortodok yang sebenarnya. Jadi tidak hanya teori, tetapi praktek hidup harus dijalankan. Kehidupan orang ortodok itu adalah kehidupan yang berbukti bawalaksono, seperti lautan. Mau menerima, mau mendengar, mau merubah di dalam kehidupan kita supaya apa? Kehidupan kita makin lama makin baik. Nah, karena itulah orang mengatakan, lah aku sudah melakukan itu. Apa yang akan menjadi hadiahku? Dikatakan oleh Yesus kepada para murid, kamu akan menjadi hakim atas bangsa Israel. Apa yang dimaksud menjadi hakim? Kata-katamu, ajaranmu, nasihatmu, itu akan menjadi ukuran dan hukum untuk mengadili bangsa Israel yang tidak taat, yang melanggar, yang tidak menjalankan kebenaran itu. Jadi kalau demikian jelas bahwa kita mendapatkan beratus kali lipat. Artinya apa? Harta tidak, mobil tidak, gedung tidak, tetapi kekayaan rohani di dalam kalbu kita. Makanya Kristus sedang mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga,
Ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya adalah ini masalah kalbu. Ini masalah rohani. Ini masalah batin. Nah, kalau orang semacam ini sudah kita jalankan, jangankan uang, jangankan tenaga, kematian pun akan ditempuh. Karena orang Kristen tidak takut kematian, tetapi yang ditakutkan adalah berbuat dosa. Karena dosa ini yang akan meracuni dan membawa kita pada lubang kesesatan, lubang keterpisahan, dan lubang neraka. Karena itu Paulus senantiasa menekankan. Ketika dia berjuang keras, menyebarkan Injil, melayani orang, jangan-jangan aku sendiri ini tidak bisa masuk. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan hatian Paulus. Artinya dia tidak merasa benar. Dia tidak merasa pandai, atau dia tidak merasa salah sendiri, tetapi berjuang terus-menerus untuk bisa masuk di dalam apa yang Allah tentukan, mencapai teosis. Lah Romo, apakah kita ini bisa mencapai kesan? Tidak. Perjuangan never end. Selama kita hidup, kita tetap berjuang untuk mencapai apa yang dinamakan dengan pengilahian atau mengambil bagian di dalam potret ilahi. Makanya gereja ini memberikan sarana-sarana bagi kita sebagai penopang, sebagai pendorong, sebagai perangsang untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan Allah. Karena di situ adalah merupakan sarana kita diperbarui. Sarana kita dituntun dalam keterangan, dan sarana kita untuk mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Sebagai prinsip saudara dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti berjuang dalam kesucian, berjuang dalam kemurnian, berjuang dalam kemuliaan. Karena perjuangan yang demikian ini menjadikan roh melalui energi ada di dalam kita, sehingga kematian tidak menjadi momok, tetapi yang menjadi momok adalah berbuat dosa. Karena itu hiduplah dan berjalanlah di dalam jalan-jalan Allah, karena itu adalah harapan kita dan keselamatan kita. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.